Hai sahabat YouTube, sahabat Facebook, dan kerabat saudara dimanapun Anda berada. Salam kenal bersama saya. Nama saya Yeknyo Wibowo dan panggilan saya Dawi atau Pak Dawi atau Cak Kiwat. Dan saya mau bercerita bahwa saya meniti karir dari awal. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan di bidang pertambangan, tepatnya di pertambangan galian C, yaitu penambangan batu piropilit, tepatnya di Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, yang mana perusahaan tersebut di bawah naungan PT Moulindo Raya yang ada di Lawang. Di sana kami bekerja mulai tepatnya tanggal 23 Desember 1993 dan berakhir sampai tanggal 4 Mei 2005. Dan juga di sana saya juga mendapatkan istri dan seorang momongan. Dan ketika waktu itu, karena perusahaan di bawah naungan PT Moulindo Raya, sehingga untuk masalah keuangan itu sangat sulit, karena yang mengatur juga perusahaan pusat. Jadi karena waktu itu perusahaan tidak bisa berkembang dengan baik, akhirnya diadakan pengurangan karyawan besar-besaran, juga termasuk saya, akhirnya juga kena PHK. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eswan Rustanto yang sudah almarhum, dan sebagai penurutnya juga Bapak Sandoyo. Saya juga berterima kasih, dan yang sekarang diteruskan oleh Bapak Albert, yang mana perusahaan tersebut sampai sekarang berkembang dengan besar karena sudah berdiri sendiri di bawah naungan PT Gunung Bale sendiri. Dan sekarang sampai besar, sekarang sudah menguasai beberapa negara untuk ekspor ke Jepang, Malaysia, juga ke Bangladesh, dan ada beberapa negara yang lain. Terus setelah saya di PHK, saya pulang ke tempat saya yang tempat sekarang, pulang ke ibu saya di Desa Lupawon, menetap hingga sampai sekarang. Setelah di situ, saya beberapa tahun kemudian mulai merintis sebuah pekerjaan, tepatnya di tahun 2000 akhir 2008. Saya mendirikan sebuah usaha pembuatan lidi Joshua, yang mana di situ saya harus memperkerjakan beberapa orang. Tapi dari pekerjaan itu, saya akhirnya karena saya nggak bisa banyak mengerjakan sendiri, akhirnya usaha tersebut tidak bisa saya lanjutkan. Kemudian saya juga berhenti lagi sampai berapa tahun, akhirnya
saya merintis karir dengan keuangan yang semakin merosot. Akhirnya saya nggak punya modal. Kemudian saya merintis, coba-coba membuat telur asin. Dari situ saya mulai nyoba hanya sekitar 7 butir. Dari 7 butir itu saya coba untuk dimakan sendiri. Kemudian berlanjut lagi, saya nyoba membuat lagi dari 7 sampai tambah 11. Dari 11 saya coba lagi, berhasil. Akhirnya waktu itu adik saya perempuan kebetulan yang di rumahnya jualan, kemudian minta saya dari 11 itu diminta untuk dijualkan. Akhirnya laku. Kemudian saya bikin lagi 25, akhirnya habis. Akhirnya 30 habis. Akhirnya sampai 40 habis, kemudian 100. Dan terakhir itu saya berhasil bulan itu produksi sampai 1.500. Tapi ternyata dari pembuatan telur itu akhirnya saya jatuh lagi karena harga telur meningkat drastis. Akhirnya saya berhenti. Dan dari berhenti itu saya merintis lagi ketika anak saya sudah masuk sekolah di SD. Kemudian saya merintis lagi jualan es dan makanan ringan. Anak kami sambil sekolah jualan es dan makanan ringan. Tapi saat itu anak saya masih kelas 2. Jadi kurang banyak mengerti. Jadi jualannya banyak yang dikasihkan teman-temannya. Tapi saya juga tidak pernah berhenti dari situ. Saya terus bekerja, berkarir. Akhirnya sampai terus menjelang anak saya lulus, kebetulan saudara atau keponakan saya yang rumahnya tidak jauh, hanya di depan rumah itu, menawarkan mesin gilingan yang terdiri dari 3, ya ini yang saya pegang ini, terus ada mesin yang kecil juga sama mesin parut juga beserta gensetnya. Berawal dari situ saya bekerja dengan anak saya. Jadi anak saya yang menarik, saya yang mengatur. Tapi waktu itu, tepatnya tanggal 21 November 2014, saya mulai bekerja dan setiap kerja saya bersama anak saya. Anak saya waktu itu masih kesulitan karena harus narik gensetnya karena belum seberapa besar. Nah, kemudian saya punya ide, kadang kalau ada yang mau giling, saya minta tolong sama yang mau menggiling supaya menarikkan gensetnya. Tapi pada waktu itu saya masih bisa berjalan
mengelilingi mesin saya. Dan akhirnya, tapi mulai saya menitir karir itu, ya hanya kadang itu 1 hari cuma 2 kilo, 1 kilo untuk giling kopi. Terus itu berlaku sampai sekitar 3 sampai 4 tahun. Itu baru berkembang, yang akhirnya banyak orang mengenal bahwa saya punya mesin gilingan. Dari perkembangan itu terus berlanjut, akhirnya atas permintaan para pelanggan, saya diminta untuk menyediakan mesin untuk giling kacang, giling gula, dan giling bumbu. Akhirnya saya sediakan mesin-mesin tersebut, akhirnya hingga sekarang menjadi lengkap. Ya, dari situ akhirnya menginjak anak saya masuk SMA, saya ditinggal anak saya sekolah, dan saya nggak punya teman lagi untuk mengerjakan lab saya. Tapi saya nggak pernah patah semangat. Ya, kebetulan ibu saya itu sudah tua. Ya, sekarang aja ibu saya umurnya 93 tahun. Nah, itu saudara-saudara saya mencari untuk ngomong ibu saya, untuk menemani ibu saya. Nah, dari situ saya terus bekerja. Kalau ada orang yang mau menggiling, saya minta bantuan untuk narikkan. Terus yang sering itu datang para pelanggan, saya minta tolong untuk narikkan. Tapi saya merasa kadang itu kesulitan, itu sangat kesulitan sekali. Apalagi yang datang itu, yang giling, mau gilingkan tuh anak kecil atau orang tua. Nah, dari situ itu saya yang sangat-sangat kesulitan, harus minta tolong sama tetangga depan rumah itu, tak suruh narikan. Tapi saya tidak pernah patah semangat. Saya terus bekerja, berusaha, dan berkarya. Yang pada akhirnya ketika sebelum awal pandemi, itu saya sakit sampai 3 bulan. Saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Akhirnya yang sebelumnya sekitar tahun akhir 2018, itu kakak saya yang nomor 1 itu diminta sama saudara-saudara lain untuk menemani ibu saya juga dengan saya. Setelah kami sembuh dari sakit selama 3 bulan, akhirnya saya sudah gak bisa berjalan lagi, sehingga kami harus dibantu kemana-mana dengan kakak saya. Tapi saya tidak pernah menyerah. Juga saya tidak mau banyak merepotkan untuk kakak saya. Saya menciptakan kursi yang saya duduk ini, saya rancang, saya panggil tukang untuk supaya membuatkan kursi 2. Yang satu saya kasih roda, sedangkan yang satu tidak.
Yang satu yang ada rodanya ini fungsinya untuk berjalan, sedangkan yang tidak ada rodanya itu untuk duduk untuk mandi. Dari awal, dari situ sampai sekarang saya gunakan itu. Sebetulnya ada itu kursi roda, tapi kalau kursi roda itu saya kesulitan. Masalahnya duduk itu kalau pindah ke tempat tidur atau ke kamar mandi itu sulit. Bahkan saya merancang kursi ini, saya rancang tingginya sejajar dengan tempat tidur juga sama kloset, sehingga saya mau ke kamar mandi atau ke tempat tidur itu langsung bisa pindah. Memang saya punya prinsip itu, saya tidak mau banyak minta tolong. Saya usahakan supaya saya kalau ke kamar mandi itu mungkin hanya didorong aja sama kakak atau sama yang menemani ibu saya. Setelah itu saya juga bekerja sendiri. Dari situ saya terus berusaha sampai sekarang. Untuk masalah sejak saat itu saya udah bisa pergi kemana-mana. Kalau gak ditemani saudara yang punya kendaraan roda 4, dengan saya nggak berani kalau naik roda 2. Sampai vaksin itu saya dipanggil tidak pernah datang. Ya akhirnya petugasnya aja datang ke tempat saya sehingga saya bisa vaksin. Waktu itu saya juga hampir kena COVID, tapi saya cuma 2 hari, itu yang agak lama ibu saya dan kakak saya. Saya 2 hari itu cuma dikasih obat adik saya, tapi enggak saya minum. Saya cuma dibelikan strepsil sama anak saya. Kebetulan anak saya juga kena. Terus saya banyak makan buah, makan jeruk itu. Akhirnya setelah 2 hari saya sudah sehat kembali. Ya sampai sekarang saya gak pernah sakit. Saya selama sakit itu saya tidak punya penyakit yang aneh-aneh. Saya juga bukan punya darah tinggi atau yang lain-lain. Saya sakit ini karena ya dulu saya ini anak nakal, suka berolahraga, belajar bela diri. Akhirnya tahun berapa itu, sekitar tahun hampir masuk SMP. Itu saya berlatih bela diri dari buku, kemudian dari situ saya belajar sebetulnya sudah bisa itu untuk lompat harimau. Nah dari situ saya belajar melompati teman saya. Akhirnya saya terpleset. Akhirnya saya jatuh, kepala saya membentur lantai, sampai di leher itu terdengar keretak gitu. Ya akhirnya saya ya memang nggak ada yang mempertanggungjawabkan. Saya belajar sendiri. Akhirnya lama-kelamaan ya sampai sekarang ini saya nggak bisa, tangan saya separuh badan saya nggak berfungsi. Tapi mungkin kalau waktu itu zamannya sekarang, mungkin ya saya sembuh karena banyak dokter, ahli-ahli saraf, dan gratis lagi.
Ya, dari awal cerita itu kami akhiri sementara cerita ini buat saudara-saudaraku atau sahabat YouTube dan Facebook. Saya terima kasih. Tolong di share, like, dan komen, juga di subscribe. Ya, saya mulai karir ini bisa berkembang lebih lanjut. Dan saya punya pesan buat saudara-saudaraku yang mempunyai keterbatasan seperti saya. Janganlah kamu pernah menyerah dengan keadaan, tapi tunjukkanlah kelebihan dan kemampuanmu demi orang banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah, sampai jumpa.